Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pemirsa setia, pendoa-pendoa yang luar biasa, yang setia mengikuti channel program Menara Doa Amazing Grace Community Church. Pada akhir pekan ini mari kita sama-sama mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang seminggu ini. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini, percayalah itu semua karena Dia Immanuel, Tuhan menyertai kehidupan kita masing-masing. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa, sepakat di dalam doa pujian. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa untuk hari demi hari yang telah kami lewati. Dan kami selalu menyadari bahwa Engkau selalu menyertai kami, melindungi dan memimpin kami. Dan biarlah melalui menara doa ini kami menyadari bahwa kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak mampu, kami bukanlah manusia yang super. Tapi semua oleh karena Engkau, bukan oleh kuat dan gagah kami. Kami bersyukur Roh Kudus memberi kami kesetiaan untuk kami mengikuti menara doa ini. Terima kasih Bapa di surga. Bentar kami ingin menyenangkan hati-Mu, kuduskan, sucikan, layakkan kami. Kalau ada dosa kesalahan kami, kuduskan kami sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Kalau kuasa roh jahat yang ingin mengganggu jalannya menara doa ini, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya menara doa kami ada kuasa saat kami meninggikan nama-Mu. Radius 5 km di mana kami berdoa akan banyak jiwa-jiwa mengenal akan Engkau, karena nama-Mu yang berkuasa menarik banyak jiwa. Karena ada jiwa-jiwa yang meninggikan nama-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan dan sehati sepakat dalam pujian penyembahan, mari kita aminkan bersama. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan, kita katakan Engkau Tuhan yang selalu Immanuel menyertai kehidupan kita semua. Kami datang dan berserah kepadamu karena Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Bapa-Ku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kami datang dan menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu setia dalam hidup kami.
Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel. Haleluya, puji Tuhan. Segala perbuatan-Mu sungguh sempurna adanya. Kami datang menyembah-Mu, Bapa, ku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, amin, haleluya. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Tuhan besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Tuhan besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan,
nyatakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Oh, Engkau Immanuel. Haleluya, haleluya. Kau selalu menyertai kami. Engkau Tuhan Immanuel. Kami bersyukur, kami bersyukur. Naikkan penyembahan, naikkan mazmur kita kepada Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang maha mulia, maha besar. Engkau mengasihi kami. Segala perbuatan-Mu sungguh ajaib, sempurnalah semua jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang ajaib. Engkau mulia, Engkau ajaib. Kau memberi kami harapan yang pasti, selalu menguatkan kami, sehingga kami dapat bertahan, sehingga kami dapat terus berjalan, hingga kami dapat terus berdiri. Kau tak pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak, sebab tangan kuat kuasa-Mu yang selalu menopang kami. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan, kami tinggikan nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang suci, nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia. Haleluya, oh sana, glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, 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 sana. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Puji syukur kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Kami bawa korban pujian, segala hormat kemuliaan, Kau layak yang menerimanya. Haleluya. Oh, oh, mulia ajaib. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa pujian, inilah penyembahan kami, inilah mazmur kami. Kami sadar kami adalah manusia yang lemah, semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kasih setia-Mu. Kami bersyukur, haleluya, buat hari-hari yang telah kami lewati. Penyertaan-Mu sungguh sempurna.
haleluya. Kami kagumakan Engkau Tuhan, kami kagumakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kami yang mulia, Engkau Tuhan kami yang ajaib. Terimalah setiap pujian penyembahan kami, terimalah setiap mazmur kami Tuhan. Mulia-mulia, kudus-kudus, namamu sungguh suci adanya. Biarlah semua yang bernafas memuji namamu Tuhan. Biarlah setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengakui bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Engkaulah juru selamat yang hidup. Biarlah semua mata memandang Engkau, dengan mulut mereka mengakui bahwa hanya Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, juru selamat. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang layak dipuji disembah selain nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal. Haleluya. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah. Pujianku berikan, Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Katakan mulia, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kau buat kami terpana, Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, haleluya. Oh, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku menyembah, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja
dan bumi, surga dan bumi bersorak-sorai memuji menyembah Engkau. Kami percaya saat namamu ditinggikan, namamu akan membawa banyak jiwa untuk mengenalkan Kau. Melihat terangmu yang ajaib, satu jiwa bertobat, maka seluruh malaikat di surga akan bersorak-sorai memuji namamu. Kami rindu Tuhan makin banyak jiwa-jiwa di akhir zaman ini dimenangkan, jiwa-jiwa diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada pengampunan, ada kesempatan anugerah dilimpahkan kepada setiap orang yang mendengar, melihat. Saat mereka melihat dan mendengar semua konten-konten rohani yang disiarkan, yang dibagikan, yang diupload oleh anak-anak Tuhan yang memiliki hati mengasihi Engkau, yang memiliki hati penuh belas kasihan akan jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Hati manusia yang keras, segala benteng-benteng yang dibangun manusia untuk menentang pengenalan akan Engkau akan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga namamu yang kudus masuk di dalam hati mereka, dan mereka dengan mulut, dengan berani akan menyaksikan bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan satu-satunya yang benar, yang hidup dan layak disembah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau kerjakan atas dunia ini. Terima kasih buat keselamatan jiwa-jiwa yang semakin hari semakin meningkat, yang semakin hari segala tipu muslihat iblis dibukakan, segala kebohongan-bohongan manusia yang membutakan manusia untuk tidak dapat mengenal akan jalan keselamatan, jalan lurus itu, semuanya dibongkar. Semua kebohongan-kebohongan itu dilucuti. Kebenaran saatnya akan terbit seperti fajar yang tidak akan pernah terlambat untuk terbit. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah pujian kami pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang indah dan berkenan akan Engkau. Sempurnakan hidup kami, supaya hari demi hari kami dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, pendoa-pendoa yang hebat, yang begitu setia mengikuti program Menara Doa di channel ini. Segala doa-doa, air mata, pujian-pujian yang mereka berikan kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Yang mungkin saat ini sedang ada yang mengalami kelemahan tubuh, bilur-bilurmu menyembuhkan. Yang sedang mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memberi damai, sejahtera dan sukacita. Dan Roh Kudus akan menuntun mereka kepada firman Tuhan yang mengatakan, jangan takut anakku, jangan takut, jangan khawatir. Sehingga mereka memutuskan untuk kembali percaya akan firman-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau selalu mampu mengadakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi-Mu Tuhan. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, masalah yang ada di dunia ini, dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati, buka tingkap-tingkap langit. Kau memberikan sumber-sumber penghasilan, sumber-sumber berkat yang baru, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan mengalami kehidupan yang berkecukupan, tidak berkekurangan, dan kami dapat menjadi berkat karena Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Mampukan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan. Mari kita aminkan bersama-sama. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu yang setia mengikuti Menara Doa pasti merasakan selama beberapa tahun Bapak Ibu setia. Saya salut dengan kesetiaan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang selalu mengikuti Menara Doa. Kalau sampai Bapak Ibu bertahan tetap setia, pasti Menara Doa ini ada dampak yang luar biasa terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Pasti saat kita mendekatkan diri kepada pokok anggur yang benar, Yesus Kristus mendekatkan diri lewat pujian penyembahan, berdoa bersama sehati sepakat, Tuhan pasti berikan kita damai, sejahtera, sukacita. Saya percaya Bapak Ibu dapat bertahan sampai hari ini. Pasti dalam kehidupan Bapak Ibu mengalami juga masalah, problem, ujian, cobaan. Dan kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan selayaknya kita terus bertahan sampai pada akhirnya tetap setia memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan belajar firman Tuhan. Pada hari ini bacaan kita ada di Ibrani pasal 1 sampai pasal 3. Saya ingin kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 15. Saya akan baca. Tetapi apabila pernah dikatakan, jadi pernah dikatakan ini kalau kita membaca ayat yang ini itu di zamannya Musa ya saudara. Itu beberapa kali orang Israel itu mengadakan pemberontakan melawan. Mereka mengeraskan hatinya padahal saat itu mereka sudah banyak melihat mukjizat Tuhan. Hingga Tuhan mengatakan demikian. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah. Kata-kata janganlah itu berarti suatu hukum, perintah ya. Seperti hukum 10 hukum Tuhan, 10 hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri, janganlah ada padamu ilah-ilah lain, janganlah ini, jangan itu ya. Itu kata-kata setiap ada Bapak Ibu membaca, saudara membaca di Alkitab ada kata janganlah, berarti itu sebuah perintah, peringatan. Jangan sampai kita mengabaikannya. Saya katakan janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan sampai kita mengeraskan hati. Dikatakan pada hari ini, makanya bukti tidak pada waktu lalu gitu ya. Pada waktu zaman Musa tidak. Ini firman walaupun pernah dikatakan Tuhan di zamannya Musa itu ditulis lagi oleh Ibrani. Ditulis lagi oleh Rasul Paulus di ayat-ayat di kitab surat-suratnya Rasul Paulus. Dikatakan tetap sama pada hari ini. Ya, hari ini kita di abad ini kita baca hari ini. Besok pun akan tetap ada kalimat hari ini. Bukan kemarin, bukan besok, bukan yang lalu. Dikatakan pada hari ini. Jadi itu Tuhan itu mengingatkan pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya. Kapan kita mendengar suara Tuhan? Tuhan bisa pakai siapapun untuk menegur kita. Mendengar suara Tuhan secara umum, kita mendengar firman Tuhan di Menara Doa nih, di channel ini, di gereja lokal Bapak Ibu, saudara mendengar firman Tuhan. Kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita. Kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan yang menyegarkan, lucu-lucu gitu ya. Wah, ketawa-ketawa terus kalau penyampai firmannya hamba Tuhannya tuh pinter ngelawak gitu ya, pinter punya ilustrasi dengan gayanya, dengan talentanya, wah menyegarkan. Tapi kadang-kadang firman Tuhan itu tiap minggu tidak sama Bapak Ibu. Penyampai firman Tuhannya, materi yang dibawakan sesuai dengan tunuhan Roh Kudus nggak sama. Kadang-kadang kita bisa penuh dengan sukacita menerima firman itu ya. Makanya firman Tuhan berikan contoh hati itu ada yang tanah lembut, batu-batu, onak berduri, terus rata gitu di tepi jalan yang rata gitu ya. Nah kadang-kadang kita terima firman Tuhan yang menyakitkan, yang menegur. Nah itu sakit ya Bapak Ibu. Seperti benih itu mungkin jatuh di tanah hati seseorang yang penuh dengan batu-batu yang keras, dengan onak duri yang penuh dengan ketajaman-ketajaman. Nah, kadang-kadang kita menerima firman Tuhan yang menguatkan. Ya, macam-macam, ada nasihat,
Jadi firman Tuhan itu tidak bisa kita, aku mau nih telinga yang menyenangkan telinga. Makanya Rasul Paulus menulis mengingatkan jemaat pada akhir zaman. Orang itu sudah enggak peduli lagi dengan firman-firman yang keras. Pendidikan-didikan firman Tuhan yang mengarahkan hidup untuk hidup kudus, hidup suci, hidup tak bercelah. Mereka hanya senang dengan firman-firman yang menyenangkan hati, yang menyenangkan telinga. Makanya dulu ada seseorang yang bilang begini, harusnya hamba Tuhan itu kalau khotbah itu yang memberi ketenangan, memberi damai, yang menghibur jemaat. Jemaat itu sudah kerja dari Senin sampai Sabtu, sudah kerja, udah bingung dengan usaha, udah pusing dengan keluarga, pusing dengan pekerjaan. Pengennya itu minggu itu datang itu terus dielus-elus, disayang-sayang, ditimang-timang, dikasih firman-firman yang menyenangkan. Oh tidak, Bapak Ibu tidak. Firman kadang-kadang ada firman-firman yang menyenangkan, ucapan-ucapan bahagia, tetapi ada juga Tuhan menyampaikan firman yang keras gitu ya. Karena kadang-kadang perlu firman yang keras untuk menyadarkan manusia supaya tidak melenceng gitu ya. Jadi jangan mengeraskan hati. Wah, hamba Tuhan itu khotbah untuk aku. Ya, itu terlalu pede, terlalu GR, terlalu merasa diri penting ya Bapak Ibu. Karena firman itu disampaikan secara umum. Asal tidak sebut nama Bapak Ibu dan kemudian menunjuk secara tidak beretika di depan orang banyak. Kalau tersinggung itu masih maklum. Ini enggak. Yang terjadi seringkali, itu khotbahnya untuk saya, itu contohnya itu saya lah. Terlalu merasa diri orang hebat. Jadi segala sesuatu itu untuk saya. Nah, jangan, atau mungkin untuk dia. Mari kita terima firman Tuhan. Sekeras apapun firman Tuhan itu, jangan sampai kita mengeraskan hati seperti dalam kegeraman, marah, geram gitu ya. Marah kemudian tersinggung. Terus selanjutnya, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Tuhan sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Tuhan berkata, siapakah mereka yang membangkitkan marahnya Tuhan? Mereka keras hati, mereka memberontak, mereka marah, mereka tersinggung, mereka ngomel, mereka bersungut-sungut. Hati-hati ya Bapak Ibu, dengan mengomel, dengan marah, menggerutu, kemudian mengatakan hal-hal yang gak benar tentang Musa, ngomel di belakang Musa. Ya, Musa mengatakan apa yang dikatakan Tuhan, di belakang mereka saling kasak kusuk, saling apa yang dikatakan Musa ini gak benar. Pokoknya mereka bersungguh-sungguh katanya mau dibawa ke Kanaan, mana buktinya, mana gini. Jadi apa yang dikatakan Musa di belakang itu terjadi kasak kusuk, terjadi bisik-bisik. Dan akhirnya karena mereka ada bisik-bisik mempengaruhi, biasanya karena ada satu orang yang enggak puas, yang enggak punya rasa syukur, yang mungkin ada dendam pribadi dengan Musa. Semua apa yang dikatakan Musa itu selalu biasanya hanya dari satu, kemudian meracuni yang lain, mempengaruhi yang lain. Seperti siapa? Seperti si iblis begitu benci dengan Tuhan ya. Karena kebenciannya, dendamnya, dia diusir dari surga. Akhirnya dari satu iblis kemudian si Lucifer yang punya keinginan ingin menyamai Tuhan dan kemudian diusir, dia mempengaruhi malaikat yang lain dan kemudian mempengaruhi Adam dan Hawa, kemudian mempengaruhi orang-orang Farisi yang mengerti firman Tuhan, yang mengerti hukum-hukum Tuhan, untuk hukum-hukum Taurat, dipengaruhi oleh si iblis. Apalagi waktu itu Tuhan datang lewat Yesus Kristus, dari kebencian si iblis yang satu kemudian menjalar kebencian kepada satu orang imam Farisi dan kemudian mempengaruhi orang banyak sehingga terjadilah suatu pemberontakan yang mengatakan salibkan dia. Bukankah mereka ini semua adalah orang-orang Israel yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Itu orang-orang yang memberontak menurut ayat ini ya. Dan itu kita implikasikan sejarahnya bagaimana
manusia memberontak kepada Tuhan karena ada satu iblis yang punya rasa dendam benci kepada Tuhan. Kemudian saya lanjutkan, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Mereka 40 tahun lamanya mereka melihat mujizat-mujizat yang spektakuler, fenomenal, viral di zaman itu. Mereka dipelihara Tuhan dengan ajaib selama 40 tahun. Tapi mereka memberontak, mereka melawan Tuhan. Melawan Tuhannya tidak langsung ke Tuhan, tapi mereka melawan hamba Tuhan, melawan Musa. Dan itu sama saja melawan Tuhan. Dan seperti orang-orang Farisi melawan Tuhan Yesus. Padahal orang-orang banyak itu ada banyak yang disembuhkan Tuhan Yesus. Ada banyak mereka pernah menikmati mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tapi pada endingnya mereka terpengaruh oleh hasutan orang yang benci Tuhan Yesus. Mereka yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, mempengaruhi yang lain sehingga yang lain itu bodoh sekali ya. Sudah tahu, harusnya saya heran ada orang-orang yang gampang terpengaruh dengan diprovokasi dengan kepahitan satu orang menceritakan hal-hal negatif tentang gereja, tentang hamba Tuhan. Kemudian ikut-ikutan. Harusnya kalau kita ada Roh Kudus, kita jangan cepat-cepat ikutan. Kita harus belajar kembali ke firman. Oh, orang ini kok mempengaruhi aku untuk melawan Tuhan ya. Melawan hamba Tuhan ya. Orang ini kok mempengaruhi aku melawan gereja ya. Sama saja melawan Tuhan. Mungkin tidak langsung menghujat Tuhan secara langsung. Tuhan ada wakilnya. Makanya di sosial media hari-hari ini, ada banyak orang menghujat hamba Tuhan, tidak kenal hamba Tuhan itu, tidak pernah ketemu tapi terpengaruh dengan tulisan netizen yang mengatakan hal negatif tentang hamba Tuhan yang mungkin sedang menyampaikan khotbah, sedang berlibur, kemudian ikut-ikutan menghujat. Ya itu orang diurapi, tidak boleh tidak boleh disentuh. Terus kemudian mengolok-olok ayat-ayat yang mengatakan hormati orang yang diurapi Tuhan. Seperti Daud, walaupun dia memiliki seorang raja, bos, pimpinan yang jahat, yang mengejar-ngejar dia tanpa sebab, tetap dia menghormati tuannya, raja. Saul itu sebagai orang yang diurapi. Dia tidak berani sentuh, dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia serahkan itu semua kepada Tuhan. Karena dia tahu siapapun yang sudah diurapi Tuhan, dia adalah wakil Tuhan. Jangan sampai berani-berani mengatakan hal-hal yang tidak benar di belakang, bahkan sampai melawan. Itu Tuhan pasti murka. Dan bagi kami, kami pakai ayat ini untuk supaya kami aman gitu. Oh tidak, kami pun juga sebagai hamba Tuhan, kalau kami tidak benar kami bertanggung jawab dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka 40 tahun dari 2 juta orang yang keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan yaitu Kaleb dan Yefune. Musa sendiri, Miriam dan Harun gak bisa masuk tanah perhentian karena pada waktu itu Musa ketrigger ya, kepancing dengan kemarahan orang-orang Israel yang bersungut-sungut, yang memberontak. Saat itu karena emosi sampai Musa itu lupa menjaga kekudusan firman Tuhan. Tuhan suruh kepada Musa, saat itu orang Israel ngomel gak ada air, kekeringan. Tuhan suruh Musa, kalau dulu Tuhan suruh Musa untuk memukul gunung batu yang kering itu dengan tongkat. Tapi kali ini Tuhan suruh Musa itu hanya ngomong, hai gunung batu keluar air gitu ya. Tapi karena emosi, kepancing dengan kemarahan orang-orang Israel yang ngomel, yang bersungut-sungut. Karena emosi ya wajar ya, sebenarnya hal yang wajar. Kemudian Musa ingat caranya dulu untuk mendatangkan mujizat. Dia pukul itu gunung batu. Padahal Tuhan hanya suruh ngomong dan itulah kesalahan Musa. Tuhan sedih.
Sebetulnya Tuhan ingin bawa Musa masuk dalam Kanaan. Tapi karena Musa tidak menjaga kekudusan Tuhan, tidak taat untuk mengatakan kepada gunung batu, tidak disuruh pukul untuk kali ini. Tapi Musa karena emosi, ke-trigger, kepancing dengan sungut-sungut orang Israel. Akhirnya Musa tidak masuk tanah Kanaan. Demikian juga kami Tuhan, saudara, kami manusia seperti Musa. Kadang-kadang jengkel, ya bisa jengkel. Tapi kami ingat, kami tidak boleh balas. Makanya saya sekarang mulai mengambil keputusan tidak ke-trigger. Kalau ada orang tersinggung, Bu Lydia, orang itu tersinggung gara-gara Bu Lydia khotbahnya keras gini-gini. Saya enggak peduli. Saya mau jaga hati, orang itu mau tersinggung, mau marah, mau apa, saya tidak akan terpancing menanggapi. Saya akan tetap doakan selama dia menjadi jemaat, ya, yang mau digembalakan. Saya tidak akan terpancing, kemudian saya, maaf firman kalau sudah disampaikan, apalagi tidak menyalahi aturan, tidak menyebut nama, tidak menuding dari atas mimbar secara langsung, ya. Kalau ada orang tersinggung begini-gini saya tidak peduli, saya harus jaga hati. Jaga hati saya tidak akan terpancing, kemudian saya akan jatuh dalam dosa, membatalkan firman yang sudah saya sampaikan. Maaf ya, saya maksudnya tidak begitu, tidak. Saya harus juga tegas, firman yang sudah saya sampaikan, kalau saya tidak menyalahi aturan dan saya menyampaikan firman kebenaran untuk umum. Kalau ada yang tersinggung begini-begini, saya tidak akan terpengaruh. Saya tidak mau akhirnya tidak masuk tanah Kanaan seperti Musa. Kemudian saya terpancing, kemudian saya marah, kemudian saya ambil sikap seperti yang penuh dengan emosi. Tidak, saya sudah memutuskan untuk menjaga tubuh jiwa roh saya, untuk jaga hati, tidak terpancing dengan kemarahan-kemarahan orang-orang yang enggak jelas. Itu tanggung jawabnya mereka marah. Makanya firman Tuhan kan, jangan keraskan hatimu kalau saat hari ini engkau menerima firman. Nah, saya lanjutkan, dan siapakah yang telah Tuhan sumpahi, kamu dulu berontak, kamu tidak akan masuk, bahwa mereka tidak masuk ke tempat berhentiannya. Bukankah mereka yang tidak taat? Karena mereka tidak taat, ngomel, bersungut-sungut, marah, tersinggung. Itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan tuh tahu orang itu tersinggung, marah, penyebabnya apa, yang salah siapa, itu Tuhan tahu. Ya saudara, Tuhan tahu, Tuhan tidak bisa dibohongi. Orang tahu Tuhan dari dasarnya orang itu marah karena sebelumnya ada rasa benci, ada rasa iri, atau sebaliknya, Tuhan tuh tahu. Terus kemudian demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak masuk oleh karena ketidakpercayaan itu. Kemudian saya lanjutkan pasal 4 ayat 1, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam pemberhentiannya masih berlaku. Dan ini biarlah menjadi suatu peringatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman, waspada supaya jangan seorang di antara kamu, di antara kita dianggap ketinggalan, sekalipun janji anugerah untuk masuk ke dalam perhentiannya, yaitu surga itu masih berlaku. Masih ada zaman anugerah. Jangan sampai kita ketinggalan. Untuk itu waspada. Kalau dengar firman Tuhan, dengar apa, mungkin teguran, Tuhan bisa menyampaikan teguran firman Tuhan itu lewat hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah di gereja, mungkin anak Bapak Ibu Saudara atau orang tua Bapak Ibu, orang tua kita menasehati, kadang gak enak, menyakitkan, jangan keraskan hatimu. Pokoknya setiap intinya begini gampangnya, setiap teguran, kritik, saran yang mudah mulai membuat kita marah gitu ya, dalam geram gitu, hati-hati jangan sampai kita mengeraskan hati. Dan kemudian kita tidak percaya akan teguran itu, tidak percaya akan saran, tidak percaya dengan kritik seseorang yang untuk kebaikan kita. Kritik itu ada yang dengan maksud baik untuk kebaikan kita, tapi kita juga harus hati-hati. Kadang-kadang ada kritik yang kita sudah benar, sudah apa, kemudian memang orang itu cari-cari. Nah, makanya di pihak Bapak Ibu kalau kita mendengar sesuatu yang komplain-komplain, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terpancing, kemudian kita marah.
Entahkah itu kritik yang baik atau tidak, jangan sampai terpancing untuk marah dalam kegeraman. Sama-sama jangan mengeraskan hati ya Bapak Ibu, supaya kita benar-benar waspada dan suatu saat kita tidak dianggap Tuhan tidak dianggap Tuhan orang-orang yang tidak percaya dan tidak taat dan kemudian akhirnya ketinggalan. Sayang sekali. Mari kita sama-sama lembut hati. Lembut hati, apapun yang kita dengar, kita lihat, kita terima, kita tetap lembut hati, mau dibentuk. Jangan sampai mengeraskan hati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, baik itu pencobaan secara jasmani, rohani, sama pun pencobaan sakit penyakit. Tapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Sembuhkanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saat ini Bapa, kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Lembutkanlah terus, ingatkan kami ya Roh Kudus, untuk kami tidak mengeraskan hati kami. Segala kegeraman, kepahitan, kejengkelan kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap firman apapun, nasihat Tuhan yang kami dengar lewat siapapun, biarlah kami dapat terima dengan penuh kerendahan hati. Dan biarlah kami tetap ada di dalam tuntunanmu. Berikan kami kewaspadaan untuk hati-hati, untuk kami tidak jatuh di dalam dosa. Terima kasih Bapa di surga. Bentar kami akan akhiri, kami serahkan ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan oleh gereja-gereja Tuhan pada besok hari Minggu. Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, song leader, WL singer, pemusik, semua guru-guru sekolah minggu yang melayani di gereja-gereja Tuhan. Di Indonesia juga gereja kami, Amazing Grace Community Church, Tuhan berkati. Tuhan urapi dan jadikan kami semua pelayan-pelayan Tuhan, pelaku-pelaku firman. Tidak hanya sibuk melayani tetapi punya hubungan yang benar-benar dekat seperti Maria. Tidak hanya seperti Marta, tapi kami pelayan-pelayan Tuhan semua seperti Marta yang melayani dan selalu ingin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan keluarga kami, usaha pekerjaan kami, studi kami semua, anak cucu kami semua ke dalam kuasa-Mu. Kami percaya hari demi hari, setiap hari perjalanan hidup kami selalu disertai Tuhan. Mari angkat tangan kedua belah tangan Bapak Ibu. Berkat di dalam nama Bapa kami Yahweh melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Senantiasa yang kami sembah di dalam persekutuan Roh Kudus penuntun, memberi kami hikmat, yang memberi kami kekuatan, penolong kami yang ajaib, selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Tangan-tangan kami diberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami usahakan dibuat Tuhan berhasil. Hidup kami diberkati Tuhan, terus naik dan tidak pernah turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup kami diberkati untuk menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Sampai jumpa minggu depan di Senin yang penuh dengan semangat. Kita awali hari-hari minggu-minggu kita dengan kembali setia di Menara Doa. Selamat beraktivitas kembali. Immanuel, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.